السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dia merupakan wahyu dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari sekedar mukjizat tongkat yang dapat membelah lautan, lebih dari sekedar mukjizat yakni bulan yang terbelah. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada seorang Nabi dan Rasul. Bahkan Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan. Penyempurna dari Zabur, dari Taurat, dari Injil. Oleh karenanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni sebagai petunjuk umat manusia. Allah sebut huda, dan Allah sebut juga sebagai yakni furqan, pembeda, yakni pembeda antara hak dan batil. Sebagaimana Allah berfirman, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, yaitu pada ayat ke-185. Allah Jalla wa'ala berfirman, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Beberapa yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Iya, Allah sebutkan Al-Quran di sini ada 3. Sebagai apa? Pertama huda, sebagai petunjuk hidup manusia, sehingga manusia itu tidak tersesat hidupnya. Maka Al-Quran adalah panduan hidup yang manusia tidak boleh lepas dari panduan Al-Quran. Dan itulah warisan Nabi SAW. Beliau mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian, lan tadillu ba'dahu, kalian tidak akan sesat sesudah ini. Ini tasamtum bih, jika kau berpegang kepadanya. Huwa kitabullah, dia adalah kitab Allah. Pesan ini disampaikan oleh Nabi ketika beliau khutbah pada saat haji wada. Beliau berpesan tentang 4 perkara, tentang jangan saling membunuh antar sesama muslim, berpesan tentang jauhi berbagai praktek riba, tentang nasihat kepada para wanita, dan terakhir Nabi mengatakan, kutinggalkan warisan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Maka siapa yang berpegang kepadanya, dijadikan sebagai petunjuk hidup, maka dia tidak akan tersesat. Bahkan Al-Quran disebutkan dalam ayat tersebut, yakni sebagai bayan. Apa bayan? Penjelasan. Oleh karena itu, kadang dalam Al-Quran itu ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan inilah tafsir yang terbaik, yaitu ayatul bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Tetapi ingat, tidak semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah menurunkan saudara kembarnya. Apa itu? As-Sunnah. Dua-duanya merupakan wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, buka Abu Dawud nomor 4604.
Silakan. Dari Al-Miqdam. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Qarib radhiyallahu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ketahuilah, Ala sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran. utitul kitab, telah diberikan kepadaku Al-Kitab, Al-Quran, Dan yang sepertinya dengan yang seperti dengannya. wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Diulangi. Dan yang sepertinya dengannya. apa itu? Yaitu as-sunnah. As-sunnah. Wa mithlahu, dan yang sepertinya ma'ahu, bersamanya, yaitu as-sunnah. Oleh karena itu Al-Quran dan as-sunnah dua-duanya wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Tentu as-sunnah as-sahihah, dua-duanya adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Dan inilah panduan hidup manusia. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka penjelasan itu ada di dalam as-sunnah. Maka yang ketiga, kembali kepada Al-Baqarah 185, bahwa Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batin, sehingga kita mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu dari Al-Quran. Kenapa? Karena dia adalah Furqan, yaitu pembeda. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Bahkan Al-Quran itu merupakan syifa, obat yang Allah turunkan bagi kita. Allah Jalla wa'ala menjelaskan dan menegaskan hal itu, yaitu di dalam surah Al-Isra 17 yang dibuka pada ayat yang ke 81 atau 82 ya? Coba dicek. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. 82. Silakan. Apa kata Allah? Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Iya, Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan melalui Al-Quran itu ma huwa, yang ada di dalamnya berupa apa? Syifa, obat. Saya cenderung bukan menyebutnya obat. Apa? Penawar. Kalau obat itu adalah apa? Ad-dawa. Okay? Ad-dawa itu obat. Tapi Al-Quran tidak menyebutnya dengan ad-dawa. Apa? Asy-syifa. Kalau syifa itu pasti menyembuhkan. Kalau obat itu yang kita ketahui menyembuhkan apa tidak? Kadang menyembuhkan, kadang tidak. Karena bisa jadi obat itu berisi racun yang dimasukkan dalam kadar tertentu supaya untuk merangsang antibodi kita. Itu obat. Bisa jadi racun, atau bahkan memang betul-betul olahan kimia. Makanya itu disebut dengan apa? Ad-dawa. Makanya ada kitab Ad-da' wad-dawa, penyakit dan obatnya, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ad-dawa itu obat, beda dengan asy-syifa. Syifa itu pasti menyembuhkan, nggak akan tidak, pasti. Kalau obat belum tentu menyembuhkan, kadang menyembuhkan, kadang tidak menyembuhkan. Enten apa mboten tiyang ngunjuk obat tambah loro. Halo. Jenengan nanti ngombe obat tambah loro kan tambah manas. Nanti apa mboten?
Itu obat. Ad-dawa beda dengan asyifa. Milo syifa niku napa nuwun sewu. Air zam-zam niku disebut syifa. Obat. Napa? Sanes, napa? Penawar, penyembuh. Maka terjemahan yang disebutkan di situ apa? Penyembuh atau obat? Hah? Coba diulangi lagi. Dan telah kami diturunkan melalui Al-Quran itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Penawar. Kalau penawar itu pasti menyembuhkan, bukan obat. Makanya namanya syifa. Jenengan menawi ngunjuk air zam-zam. Napa dongane? Dongane Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Niku nek isu ben mari subuh. Nek ngunjuk zam-zam niku napa? Wa rizqan wasi'an. Rezeki sing ombo, sing luas. Makanya nek tiyang sering ngunjuk zam-zam niku rezeki tambah luas. Soalnya apa? Sering donga rizqan wasi'an. Mulane tiyang nek ngombe zam-zam teng mriko dunyane tambah diparingi berkah. Sing ketiga napa? Wasyifaan min kulli da'in, dan penawar dan penyembuh dari segala penyakit. Lho niku zam-zam lho niku. Kenapa? Zam-zam niku mukjizat. Mukjizatnya sinten? Nabiullah Ismail. Mukjizat. Ngantos saniki tasih wonten apa mboten? Tasih. Tapi atos-atos nek kumbasa niki. Soale saniki dereng enten keberangkatan umroh. Nggih, terus dikirim melalui kapal. Kok kula ragu-ragu? Terserah nek jenengan yakin nggih monggo nggih. Ikhwatal iman. Nek sing asli nggih kedah ngriko langsung. Tapi sakniki boten drum-druman diparingi tiang niku botolan sakniki. Gara-gara sinten? Gara-gara enten niki lho Markona. Para bapak ibu ingkang minulya. Jadi Al-Quran itu syifa, penawar, penyembuh. Kagem sinten? Syifa bagi siapa? Yakni bagi orang-orang lil mukminin, orang yang beriman. Dados tiyang nek boten beriman, boten saged mendhet manfaat saking Quran. Nek tiyang niku boten beriman, malah justru nek mirengaken Al-Quran nun sewu gerak napa boten? Halo? Panas. Nek tiyang kafir niku ngrungokno Al-Quran panas. Kadang malah ngengken tiyang niku ojo rungokno Al-Quran. La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kau dengarkan Al-Quran. Niku dawuhipun tiyang kafir Quraisy, aja dirungokno, aja dirungokno. Mila piyambake damel napa kesibukan, keramaian, napa tepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Niku ibadahnya tiyang kafir. Membuat kegaduhan, membuat hiruk pikuk. Nggih sami kados seton. Seton niku nek mireng Al-Qur'an nuwun sewu, melajeng napa mboten? Hah? Melajeng Qur'an niku nek diwaca dirungokno seton. Dawuhipun Kanjeng Nabi nuwun sewu, buka Muslim nomor 752. Maka bacalah Al-Qur'an itu di rumah kita untuk mengusir syaitan-syaitan yang ada di dalamnya. Terutama rutinkan membaca surat Al-Baqarah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Nun sewu, kuburan itu yang napa sifate? Sepi, peteng napa padang? Halo?
kuburan Padang niku gak wajar. Dikei lampu, mari ngono dipayoni, mari ngono dikeramik supaya wong cek kerasan. Lha opo mari ngono nang ngono? Sing jenenge kuburan iku kudu sepi, kudu peteng. Lah, griya kula jenengan sampun sepi, sampun peteng. Sampun sepi saking napa? Saking waosan Quran. Sampun peteng saking napa? Sampun peteng kedah diterangi kali napa? Al-Qur'an. Monggo tiyang nek maos Quran terutama surat Al-Kahfi tiap malam Jumat napa dinten Jumat niku Kanjeng Nabi dawuh badhe diterangi. Diterangi napa nek? Dipadangi atine. Dudu omahe padang. Ojo gagal paham. Mari ngono dikira dipandangi omane, akhirnya gak bayar PLN, ngamalno Al-Kahfi ya tetep peteng. Diterangi hatinya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Lah rumah kita harus dihidupkan dengan apa? Bacaan Al-Qur'an. Terutama omahe nek sing akeh setane, usiren setane. Kali nopo? Al-Qur'an. Terutama nopo? Lanjut. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti tuqra'unaha suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Niku senjata paling ampuh niku nek ajenge ngusir setan. Tapi yang ngono sing maca kudu tuan rumah. Aja ngundang wong liya kongkon maca Quran. Senajan dihatamno nang omahe Quran kabeh 30 juz entek. Wonge mulih setane balik. Makanya wocon dewe Quran iku senajan wocone grotal gradul gak apa-apa. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Setane metu nang jaba ngenteni cek suwene. Kapan muline wong iki? Lho, kok mule wong sing duwe omah kok kon muli? Makanya baca sendiri di rumahnya Al-Quran itu, gak usah ngebon wong liya. Enten apa badan? Enten apa badan? Endi wong iki? Endi? Oh mriko, tangga sebelah. Baca Al-Quran itu, hidupkan rumah kita. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi Al-Quran itu rahmat bagi apa? Bagi orang-orang yang beriman, syifa'ul lil mu'minin. Disebutkan di situ sebagai penawar, penyembuh, warahmah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka orang kafir dan yang sejenisnya dia tidak suka mendengarkan Al-Qur'an. Nah, supados Al-Qur'an iku dados rahmat dumateng kita sedaya. Kula lan panjenengan menawi wonten waosan Quran kudu napa? Kudu midhangetaken, kudu dirungokno. Dawuhipun Allah, kula jenengan iki dikengken ngringekno Quran. Buka Al-A'raf ayat 204. Surat 7 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Loh niku
supados kita sedaya angsal rahmat kedah mirengaken lan tenang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka fastami'u, dengarkanlah. Berarti yang berfungsi di sini apa? Halo? Telinga berfungsi. Wa ansitu, dan tenanglah. Yang dimaksud tenang di sini apa? Apa yang dimaksud tenang? Satu, mulutnya tenang. Jangan bicara. Lho Ustaz, aku ngrungokno Quran mbek tanggang gawe, gak apa-apa. Sing penting ngrungokno, sing keloro aja ngomong. Senajan tangane gerak, ngrungokno Quran ngambil nyetrika, angsal apa mboten? Halo? Gerak gak tangane? Ngrungokno Quran ngambil mesusi. Napa? Nek sing ideal niku nggih ngrungokno, nggih meneng dirungokno. Difahami. Lah wong gak paham. Tapi gak apa-apa. Sing dirungokno niki kalamullah, senajan mboten paham napa napa. Sebab napa? Sebab niki wahyu kalamullah mukjizat, senajan mboten ngertos artine, fa insyaallah Allah menjadikan rahmat. Sing penting napa? Ngrungokno, nomor kali menengo. Niki ditutup mulute aja ngobrol. Nek jenengan badhe ngobrol dipateni dhisik. Tapi nek tandang gawe oleh tangane gerak. Angsal apa mboten ngrungokno Quran nang mobil ambil mini. Halo? Angsal gerak napa mboten? Ya sikile jejeg kadang-kadang nggih. Sing penting aja ngomong. Kupinge dirungokno. La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Bapak Ibu, para bapak ingkang minulya. Syifa, obat. Napa sing paling cocok nang wau? Penawar, penyembuh. Karena Al-Qur'an itu pasti menyembuhkan. Nah, menyembuhkan apa? Menyembuhkan penyakit. Penyakit apa saja? Seluruh penyakit. Baik yang bersifat jasmaniyah maupun yang bersifat rohaniyah. Yang pertama, penyembuh penyakit hati. Itulah Al-Quran. Dawuhipun Allah wonten surat Yunus. Coba dibuka surat Yunus. Surat yang ke berapa? 10. Yaitu pada ayat yang ke-57 Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Napa dawuhipun Allah? Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya. Lah niki disebut tambahan napa? Mau'izah. Mau'izah niku napa? Nasihat. Jenengan nanti ngringaken mau'izah hasanah niku artine nasihat yang baik. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian apa itu? Mau'izatun mir rabbikum, nasihat yang datang dari Rabbmu. Apa itu? Al-Quran. Maka kalau pengen nasihat yang terbaik itu adalah Al-Quran.
Sebelum orang menasihati kita, mintalah nasihat kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Mentadabburinya. Selalu mentadabburi, yaitu membaca dan memahami artinya. Jadi diwaos kali terjemahi, Qur'ane diwaca terjemahi ngene. Supados kita niki angsal napa? Nasihat. Dawuhipun Allah Al-Qur'an iku mau'izatun mir rabbikum, nasihat yang berasal dari Rabbmu. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan penawar penyembuh apa yang ada di dalam dada. Nun sewu, sing wonten sak jeroning dodo niki napa? Hah? Manah. Ati. Ati sing kados napa? Sanes ati sing bentuke kados godhong waru niku. Sanes ati sing atine sapi disate, satene kambing disate. Sanes kula jenengan nggih gak ada ati. Sing dimaksud ati ten niki napa? Hati nurani. Kadang Allah menyebutnya qalbun, kadang Allah menyebutnya fuadun. Kalau qalbun itu kadang diartikan jantung, kadang Allah menyebut dengan fuadun, yaitu hati nurani. Lah hati niki mangke badhe ditangleti kali Allah Jalla wa Ala. Dawuhipun Allah wonten surah Al-Isra surat 17 ayat 36. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, fuad, semua itu apa kata Allah? Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Semua akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala tentang nikmat ini. Kula panjenengan diparingi manah hati, niki mangke bakal ditangleti. Supados atine niki urip, atine niku urip, niku kedah diparingi tetegan makanan dan minuman, itulah Al-Qur'an. Nek boten ngoten, ati niku enten tiga. Ati sing lara, ati sing mati, lan ati sing sehat. Atine sing mati sinten? Sinten sing gak ada ati tapi mati? Tiang kafir niku atine mati. Soalnya boten blas ngrungokno Al-Qur'an. Kados napa atine tiang kafir niku dikunci kali Allah, dikunci. Dawuhipun Allah wonten surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Ayat 7 kalau tidak salah. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Mila tiyang kafir niku diparingi nasihat napa boten sami mawon. Sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Boten beriman sebab napa? Atine pun mati. Dikunci kali Allah. Bahkan mengeras kuncinya, hatinya itu mengeras seperti apa? Seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Dawuhipun Allah wonten Al-Baqarah ayat piro itu? 75 apa 76?
Bahkan hati-hati mereka keras, bahkan lebih keras dari batu. Ayat berapa? Hah? 74. Gimana bacaan pertamanya? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Apa kata Allah? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Iya, bahkan lebih keras daripada apa? Daripada batu. Itu hatinya orang apa? Hatinya orang kafir. Wis mati, atos, luwe atos tinimbangane watu. Padahal watu itu aja batu, niku nek ditetesi banyu saged napa? Bolong, bahkan keluar darinya air, sungai, mata air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak benar dari apa yang kamu kerjakan. Ayat niki nyontono tiang Yahudi niku pun ditutup atine. Mila termasuk tiang kafir niku nggih Yahudi niku. Hatinya mengeras, bahkan mengeras dari batu. Maka hati-hati siapa yang dapat kitab, kalau dia menyimpang dari ajaran Allah, menjauhi Alkitab itu, padahal dia tahu, nanti dijadikan hatinya mengeras seperti Yahudi, bahkan lebih keras dari batu. Nah niki hati sing mati. Nomor kali enten hati niku napa? Loro, penyakitan. Atine sinten? Atine tiyang munafik. Nun sewu, munafik niku muslim napa mboten? Muslim. Tapi atine ana penyakite. Namine nifaq, penyakit nifaq, kemunafikan. Allah dawuh wonten Al-Baqarah ayat berapa itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Ayat piro rek? Halo. Ayat 10. Sudah ketemu? Surat kedua. Silakan baca. Dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit dalam hati mereka. Lalu ditambah Allah penyakitnya. Fazadahumullahu marada. Ditambah maneh penyakite. Napa sebabnya? Boten ngambil petunjuk Al-Qur'an. Al-Qur'an disengkur, Al-Qur'an malah dihina, diejek. Hukum-hukumnya ditek-idek. Akhirnya dikai penyakit, ditambah penyakitnya kali Allah. Sebab napa? Walahum adabun alimun. Lanjut. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Karena sering ngapusi, karena sering berbohong, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Dan orang munafik itu suka berdusta. Ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia khianat. Dalam hadis yang lain riwayat
yakni Ibnu Majah dan Abu Dawud, ditambahi satu. Ciri yang keempat, wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih, berseteru, dia curang. Itulah ciri dari munafik. Salah satunya adalah apa? Pendusta. Kenapa? Karena Allah telah memberikan tambahan penyakit bagi mereka. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran. Maka obat penyakit hati itu, sifat penawar penyembuh itu tidak lain adalah Al-Quran. Lima fis sudur, apa yang ada di dalam dada manusia, itulah hati. Mila supados manah kula panjenengan sedaya sehat subur nun sewu. Nek paring iku supados subur diparingi napa? Pupuk mes nggih. Lah mese pupuke ati niku napa? Al-Qur'an. Makanya kita harus setiap hari jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an. Siapa yang diberikan karunia bisa membaca Al-Quran tapi melalaikan Al-Quran, orang ini kelak akan disiksa dalam kuburnya. Bagaimana siksanya? Dipecah kepalanya dengan batu terus sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 712 versi KBC dan versi digitalnya 1297. Tapi hadisnya dawa, kapan-kapan aja dibahas. Soalnya wonten gandengane azab kubur. Salah sijine wong sing melalaikan Al-Qur'an, tidak mau membacanya, nanti dikubur dipecah kepalanya dengan batu. Hikmatul iman, aizakumullah. Yang kedua, penyembuh Al-Qur'an itu dari apa? Dari penyakit-penyakit fisik. Penyakit-penyakit fisik itu juga bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Contoh, riyen zaman Kanjeng Nabi, para sahabat niku nate melampah ten desa. Wonten kepala desa, kepala suku niku diuntuk kalih napa? Kewan sing gadah upas. Napa upas niku? Sing gadah bisa. Lajeng piyambakipun disuwun, hai sahabat, siapa di antara kalian ada yang bisa memantrai? Kalau bahasa kita memantrai atau nyuwuk atau copa japo. Lah, para sahabat itu boten dijamu. Hukum internasional itu nek wonten tamu niku kedah dijamu. Lah piyambake boten dijamu. Mula boten purun, enggak ojo awak dhewe rene gak dikai apa-apa, gak dijamu. Dijarno keleleran. Akhirnya napa? Enten setunggal sahabat sing ais gak apa-apa, ayo ditekani. Lajeng napa sing dilakoni kali sahabat iki? Buka Muslim nomor 2065 kalau tidak salah, kalau enggak 64. Judulnya menerima upah meruqyah. Menerima upah meruqyah atau memantrai. Di sekitar situ, di situ ada diracun, ya. Nomor berapa? Baik. 2064. Ya, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, beberapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh dan berhenti untuk istirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka meminta dijamu oleh penduduk kampung itu, tetapi penduduk enggan menjamu mereka. Penduduk bertanya kepada para sahabat, adakah di antara tuan-tuan yang pandai mantra? Para kampung kami digigit serangga. Menjawab seorang sahabat, ya ada. Kemudian dia mendatangi kepada kampung itu dan memantrainya dengan membaca surat Al-Fatihah. Lajeng piyambake maos suratul Fatihah. Diwacakno surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Quran apa betul? Al-Quran. Nopo hasilnya? Lanjut. Maka kepala kampung itu pun sembuh.
Mongko piyambake kepala desa, kepala kampung ini napa? Sehat waras. Sak mantune diwaosaken Al-Fatihah. Saking senenge, saking bungae para sahabat diparingi hadiah. Napa niku? Kemudian sahabat itu diberi upah lebih kurang 30 ekor kambing. Dikai wedhus 30. Kan mriki wedhus pinten setunggal? Kali yuta. Nggih, nek 3 dosa pinten? Halo. Swidak yuta. Swidak yuta bondo Al-Fatihah. Sampeyan mboten ganti profesi ta? Al-Fatihah oleh swidak yuta. Niki sing mau sinten? Sahabat. Menawi jenengan diwaca Al-Fatihah mungkin tambah loro, Pak. Nggih? Tapi mboten, tiyang niku nggih bertingkat-tingkat, tergantung keimanan dan ketakwaannya. Tapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya obat hati, bukan hanya obat jiwa, tapi obat fisik. Dintum kala diwaca Al-Fatihah waras. Mbok iku kala jengking, mbok iku dintum tawon undas, mbok dicopot ula, mbok pokoke digigit hewan berbisa. Alhamdulillah, biiznillah disembuhkan oleh Allah melalui perantara tadi. Dikasih 30 ekor kambing. Lah sahabat ini dereng nate kejadian kados ngenten. Napa? Boten purun nerima sakderenge angsal izin kali Kanjeng Nabi. Mongko sedaya rawuh ten Kanjeng Nabi tanggep. Apa katanya? Tetapi dia tidak menerima seraya mengatakan, tunggu, aku akan menanyakannya lebih dahulu kepada Nabi SAW. Apakah aku boleh menerimanya? Lalu dia datang kepada Nabi SAW menanyakan hal itu. Katanya, ya Rasulullah, demi Allah, aku telah mengantai seseorang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Terus beliau tersenyum mendengar cerita sahabatnya dan bertanya, bagaimana engkau tahu Al-Fatihah itu mantra? iya. Kemudian Siapa yang mengajari kamu cara seperti ini kalau bahasanya begitu? Artinya apa? Sahabat itu berinisiatif membacakan Al-Quran. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa penyakit itu bisa disembuhkan melalui Al-Quran atas izin Allah. Makanya Nabi mengatakan, tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu dapat menyembuhkan penyakit itu? Tapi Nabi senang begitu atas inisiatif dari sahabat sendiri. Dan setelah itu apa kata beliau? Kemudian sabda beliau pula, terimalah pemberian mereka itu. Terimalah hadiah itu. Dados menawi jenengan mantun maringi penyembuh, mantun meruqyah, diparingi hadiah, diterami apa betul? Sing boten angsal niku nentukno tarif rupiah per orang 100.000. Haram menentukan tarif bacaan Al-Quran. Nek niate ikhlas nyuwun dumateng Allah supados tiyang niki saged saras, saged sehat, jenengan lantas saking senenge, saking bungae dikei bojo, diterima napa mboten? Harus ngomong. Awani yo. Saking senenge, saking bungae dikei omah, diterima napa mboten? Diterima. Nggih. Ini contoh obate awak, obate jasmani. Ternyata Al-Quran. Mila jenengan sakderenge rawuh ten dokter nomor setunggal niku napa? Pengobatan diri sendiri.
self healing. Jarene wong-wong. Self healing, pengobatan diri sendiri. Melalui nopo? Melalui Al-Qur'an ini. Wocon Al-Qur'an. Wonten kitab Tibbun Nabawi. Tulisanipun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Niku boten apa-apa damel perantara napa? Tuyo wening. Sanes tuyo petak nggih. Nek tuyo petak niku susu. Petak niku pote kan, aja pote susu. Sing betul iki tuyo napa? Tuyo wening. Air bening ya, bacakan Al-Qur'an menawi jenengan sakit, nah, kalau petengoro, kayak greges, Quran dimaos, perantaraan, tuyo wening, nopo malih zam-zam, jenengan donga diunjuk. Sadare ngeten, dokter, sadare ngeten sinten mawon sing saged nyembuhaken. Dados berangkat dari diri kita sendiri, karena Al-Qur'an ini bukan obat jiwa, obat hati, juga obat fisik. Yo apa Ustaz aku nek males maca Qur'an yo gak apa-apa, wocon kongkon maca liyane, mungkin bojone Dik, aku lagi gak enak awak iki. Rumakno aku Al-Qur'an, wocon Al-Qur'an nang kupingku, karo ana kupingku. Yo kene bojoku sampean cekak betik-betik tak wocokno Al-Qur'an. Iki gambar gara-gara betik makanya sering greges. Ya. Bacakan Al-Qur'an. Begitu pula anak-anaknya yang sakit, bacakan Al-Qur'an. Karena dia adalah syifa, penyembuh, penawar dari segala macam penyakit. Para ibu, para bapak saudara sekalian, maka jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai panduan hidup kita dalam segala urusan. Semoga dengan cara itulah kita akan diselamatkan dalam kehidupan dunia sampai nanti di akhirat. Bahkan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat bagi para pembacanya. Siapa yang membaca Al-Qur'an, nanti Al-Qur'an itu datang di hari kiamat membela kita. Dia bisa datang sebagai naungan di hari kiamat, atau dia datang bisa menjadi burung-burung yang berkumpul dan membela kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nopo Kanjeng Nabi Dawud, buka Muslim nomor 771. Terakhir Al-Qur'an niku saged maringi syafaat dumateng tiyang ingkang rajin maos Al-Qur'an. Monggo. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang kelak di hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan bagi para pembacanya. Senajan ka iso ro artine boten napa-napa. Al-muta'abbad bitilawati, beribadah hanya karena sebab membaca. Nabi dawuh, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alif harf, lam harf, mim harf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa kullu harfin ashron, setiap huruf dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tapi ojo hitung-hitung, aku mau rek sak kebet piro hurufe tak kali 10 wis akeh, wis tak pur ae, aku gak maca 2 wulan. Ojo. Kalau bisa tiap hari membaca, ya, karena supaya kita bertumpuk kebaikan-kebaikan kita, dan dia akan bisa memberikan pertolongan. Terutama bacalah 2 surat. Surat apa itu? Yaitu surat
yang disebut dengan Zahrawain. Zahrawain. Apa Zahrawain? Lanjut. Bacalah Zahrawain. Apa Zahrawain? yakni surat Al-Baqarah dan Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Iki surat sing dawa-dawa. Al-Baqarah 286, Ali Imran ayate 200 akene. Surat yang paling panjang-panjang disebutkan Kanjeng Nabi Zahrawain. Napa Zahrawain? Dua awan yang menaungi kita di hari kiamat. Apa kata beliau? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya. Seperti dua tumpuk awan yang menaungi pembacanya. Ketika matahari didekatkan dalam jarak 1 mil dari kepala kita, dia dinaungi dengan Al-Quran itu. Pahalanya dijadikan oleh Allah seperti awan yang menaungi, gak merasa panas. Atau seperti apa? Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi dan membela pembacanya. Atau seperti dua kelompok burung yang berkumpul dalam formasi berbentuk, yakni sesuatu yang membela para pembacanya di hari kiamat. Bacalah Al-Baqarah. Apa kata Nabi? Bacalah Al-Baqarah. Kenapa? Karena dengan membacanya memperoleh berkah. Siapa yang mengamalkan Al-Baqarah, hidupnya diberkati. Dan dengan tidak membacanya memperoleh penyesalan. Menyesal nanti di akhirat kalau tidak mengamalkan dan membaca surah itu. Dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Pembacanya yang mengamalkannya gak akan dikuasai oleh tukang-tukang sihir. Mula nek kepingin kebal teko santet, tenung, gendam, hipnotis, kuya-kuya, amalno Al-Baqarah. Apa kan? Niku Al-Qur'an. Makanya ojo males-males maca Qur'an. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau ada pertanyaan saya berikan 2 saja pertanyaan. 1. Nih, silakan. Enggak pakai tat. Oh, enggak pakai. Apaan Pak? Bilangnya enggak pakai. Nggih, insyaallah nanti yang akan datang kalau ada waktu kita akan ada tanya jawab. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.